Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Anissa. Here I want to explain about skill 29. Use the irregular AR structure correctly. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan struktur AR irregular. An irregular comparative structure that has been appearing frequently on the TOEFL test consists of two parallel comparative introduced by the. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan benar struktur komparatif tidak beraturan yang sering muncul pada tes TOEFL, terdiri dari dua perbandingan paralel yang diperkenalkan oleh the, yakni seperti contohnya the harder he try, the further he fell behind, yang artinya semakin keras dia mencoba, semakin jauh dia tertinggal. Jadi ya ini perbandingannya semakin keras dia mencoba, semakin jauh dia tertinggal. Rumus besarnya di sini the more same structure, the more same structure. Nah, dan di sini juga the types of sentence might or might not include a verb. Jadi di sini bisa menggunakan verb atau tidak. Jadi ketika kita tidak menggunakan verb di sini langsung the adjective the adjective ataupun the more adjective, the more adjective. For example, the more, the merrier, yang artinya adalah semakin banyak, semakin meriah. Contoh yang kedua yakni the more modern, the more sophisticated. Semakin modern, semakin canggih. Dan the more ini menjadi the comparative dan the merrier ini jadi the comparative. Jadi di situ tidak menggunakan verb. Dan yang kedua ada juga yang the adjective atau menggunakan subjek, the adjective menggunakan subjek, ataupun the more adjective subjek, the more adjective subject. For example, here the greater the experience, the higher the salary, yang artinya adalah semakin besar pengalamannya, semakin tinggi gajinya. Di sini semakin besar the greater ini menjadi the comparative, sedangkan the experience di sini menjadi subjeknya. Sama dengan the higher ini adalah the comparative dan the salary ini adalah subjeknya. Example yang kedua, the more modern the country, the more educated its people, yang artinya semakin modern negaranya, semakin berpendidikan rakyatnya. The more modern ini menjadi the comparative, the country ini menjadi subjeknya. The more educated ini menjadi the comparative, its people ini menjadi subjeknya. Dan ada pula the adjective menggunakan subjek dan verb, the adjective menggunakan subjek verb, ataupun the more adjective menggunakan subjek verb, the more adjective menggunakan subjek dan verb. For example here, the easier the tests are, the faster we do, yang artinya adalah semakin mudah ujiannya, semakin cepat kita mengerjakannya. Nah, di sini the easier ini menjadi komparatifnya, the test ini menjadi subjeknya, are ini menjadi verbnya. Dan di sini the faster itu menjadi komparatifnya, we ini menjadi subjeknya, dan do ini menjadi verbnya. Dan contoh kedua, the easier the test is, the faster it is to do. Sama juga, tapi ini yang satu yang cuman satu, yakni the easier the test is, the easier ini komparatif, the test ini
subjeknya, is ini verbnya, dan the faster ini menjadi komparatifnya, it ini menjadi subjeknya, is to do, isnya itu menjadi verbnya. Dan sama halnya dengan contoh ketiga, the more difficult the tests are, the harder we think. The more difficult ini menjadi komparatifnya, the test ini menjadi subjeknya, are ini menjadi verbnya. The harder ini menjadi komparatifnya, we ini menjadi subjeknya, think itu menjadi verbnya. Dan setelah itu juga ada the adjective er menggunakan non-subject verb, the adjective er menggunakan non-subject verb, ataupun the more adjective NSV non-subject verb, the more adjective non-subject verb. For example, the more money you save and give, the easier life you will have. Yang artinya yakni adalah semakin banyak uang yang Anda simpan dan berikan, semakin mudah hidup Anda. Di sini the more ini menjadi komparatifnya, money ini menjadi nounnya, you ini menjadi subjeknya, save ini menjadi verbnya. The easier itu menjadi komparatifnya, life life itu menjadi nounnya, you itu menjadi subjeknya, will have itu menjadi verbnya. Sama halnya juga dengan contoh yang kedua dan ketiga, the more things you read, the more things you know, the more things you learn, the more place you will go. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang exercise-nya. Yang pertama ini incorrect. Kenapa? Karena the harder the food is, harder it is to eat. Jadi di komparatif ini, yang di harder ini harus menggunakan the dong. The harder, yang benar the harder the food is, the harder it is to eat. Yang nomor 2, kenapa correct? Karena di sini komparatif pertama dan komparatif kedua sama-sama menggunakan the. The warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Dan nomor 3, the more you say, the worse the situation will be. Ini salah, karena kenapa? Komparatif yang pertama ini the more, dan nomor 2 itu the worse itu bukan komparatif. Dia komparatif itu kan semakin, the worst itu superlatif, yakni paling. Jadinya itu bukan perbandingan dalam semakin. Jadi ini salah. Dan nomor 4, the more time they have to play, the happier the children are. Ini benar. Dan 5, the thicker the walls, the noise that come through is less. Ini salah. Karena kenapa? The thicker the words, the noise the come through is less. The noise di sini bukan komparatif. For your information, karena ketika komparatif itu menggunakan er di belakangnya. Menggunakan er atau more. Dan nomor 5 ini incorrect ya teman-teman. Nomor 6 ini if you run faster, the earlier your arrive. Jadi di sini salah. If you run faster ini tidak menggunakan the, tidak menjadi kata kalimat yang komparatif. Seharusnya the faster you run, the earlier you'll arrive. Ini incorrect. Yang nomor 7, the more you use the phone, the higher the bill will be. Ini benar. Dan yang nomor 8, the harder you serve, the easier it is to win the point. Ini benar. Karena kenapa? Komparatif yang pertama the harder itu benar dan the easier itu benar. Nah, langsung saja ke skill 30 after have used the past participle. Di sini sebenarnya gampang saja. Setiap after have, has, having, had itu menggunakan past participle. Yang mana past participle ini yakni verb 3. Pada contohnya di sini they had walked to school. Walk itu verb 1 teman-teman. Jadi di sini salah. Jadi yang harus sebenarnya itu they had walked, bukan walk, tapi walked. Jadi verb 3-nya. Sama halnya dengan yang di bawah, we have
See itu verb 3-nya seen, jadinya we have seen the show. Dan selanjutnya he has took the test. Took itu verb 1, jadi yang benar itu harus menggunakan verb 3, yakni taken. He has taken the test. Sama halnya having ate, he went to school, ini salah. Ate itu adalah verb 2, yang benar itu having eaten, he went to school. Dan selanjutnya she should have did. Did itu bukan verb 3 tapi verb 2, jadi yang benar itu she should have done the work. Sama halnya yang di bawah ini, my friend sang, yang benar itu seharusnya itu ada has-nya, my friend has sang gitu. Dan di sini yakni adalah rumusnya verb forms after have. Pokoknya tadi setelah have, has, having, had itu harus menggunakan past participle. Kita langsung saja kepada exercise-nya. Nomor 1 itu incorrect. Kenapa? The younger drank a glass of milk. Kenapa salah? Karena di sini the younger harusnya itu diawali dengan has. The younger has drunk a glass of milk. Jadi di sini salah, incorrect. Yang nomor 2, correct. Kenapa? Before she left, she had asked her mother for permission. Di sini had, setelah had itu menggunakan verb 3. Dan yang nomor 3, ini correct. Kenapa? Having finished the term paper, he began studying for the exam. Kenapa? Having finished. Habis having itu finished itu menggunakan verb 3. Dan nomor 4 itu yakni salah, incorrect. Kenapa? The secretary has broke her typewriter. Kenapa ini salah? Karena broke ini tidak menggunakan verb 3, seharusnya has broken. Dan yang nomor 5, the instead should have completed the task more quickly. Ini salah. Kenapa? Have completed itu seharusnya ini have completed, ada D-nya di belakangnya ketika jadi verb 3.